Bapak Ibu, teman-teman muda terkasih dalam Kristus, selamat siang. Hari ini tema besarnya yang dikatakan di awal adalah kasih Allah yang sempurna. Maka kalau mau melihat tentang Injil hari ini memang menjadi agak menyulitkan, karena yang diminta Allah bukan cuma sekedar sesuatu yang tampak lumrah, mengasihi orang yang mengasihi, tetapi sebaliknya mengasihi itu orang yang menjadi musuh kita. Nah, maka dalam kategori ini sebetulnya saya mempunyai satu ungkapan yang saya katakan terus-menerus kepada umat saya, yaitu jangan pernah menambah salib orang lain lewat tingkah laku kita kepada orang lain tersebut. Jangan pernah menambah salib orang lain lewat tingkah laku kita. Karena takaran salib seseorang sudah ditakar baik dengan Allah, sesuai dengan kemampuannya. Kalau ini dipahami dengan sangat baik aja cukup sebetulnya. Paham? Situ dulu sebenarnya sih, langkah awal dulu dari semuanya. Kita nggak usah ngomong yang panjang-panjang tadi, jangan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu kan sama seperti orang yang juga berbuat baik kepada orang yang berdosa, dan bla bla bla. Nah, maka dalam rangka ini saya punya dua tema besar yang bisa kita refleksikan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu tema yang pertama adalah Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Itu sebetulnya ensiklik pertama Paus Emeritus Benedictus ke-16. Karena Allah adalah kasih, maka kita juga diharapkan untuk selalu memancarkan wajah Allah yang penuh dengan vitamin C, yaitu cinta kasih. Jelasnya Allah itu menjadi gift, menjadi kado bagi hidup kita. Maka kita juga diajak sebetulnya mau menjadi gift dan kado bagi hidup sesama dan juga dunia kita. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, ada dua jalan iman supaya kita bisa menjadi kado dan juga berbagi kado, yaitu kalau di pecah kata kado itu adalah K dan Do. K-nya itu kasihilah dan Do-nya adalah doakan. Maka bahkan termasuk hal yang menjadi musuh. Musuh dalam kategori orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita. Maka dalam Matius 5 pun dikatakan dengan sangat tegas, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka Bapak Ibu teman-teman, musuh sendiri bisa berarti seseorang yang kita benci. Mungkin karena menyebabkan kerugian, menyebabkan sakit hati, menyebabkan kekecewaan, bahkan menyebabkan kejatuhan. Dan karenanya mereka tidak layak diampuni, apalagi dikasihi. Itu dalam konteks cara berpikir kita. Tetapi bukankah cinta itu adalah kasih? Dan bukankah kasih itu adalah inti dari hukum Kristiani? Maka pertanyaan besarnya dalam poin pertama, mengapa sebetulnya kita harus menjadi kado? Mengapa kita harus menjadi kado? Menjadi orang yang mengasihi dan menjadi orang yang mendoakan. Alasannya adalah karena dengan menjadi kado kita bisa menjadi anak-anak Bapa. Dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik, serta menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka ada satu ungkapan dari Alfred Plummer, seorang dosen dan seorang pengajar teologi dan penulis teologi. Dia mengatakan sesuatu yang mendalam tentang intisari dari minggu ini. Dia mengatakan begini, membalas kebaikan dengan kejahatan, membalas kebaikan dengan kejahatan berarti membiarkan iblis itu memasuki hati kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang human, sesuatu yang insani. Sedangkan membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah sifat yang ilahi. Saya ulang nih. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu membiarkan iblis memasuki hati kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang human, sesuatu yang insani.
Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah sifat yang ilahi. Maka untuk kehidupan kita, rasa sakit dan kebencian tidaklah sehat. Kita tidak pernah bisa hidup bahagia dan dalam damai dan sukacita jika kita terus menyimpan dendam dan kebencian. Maka ada pepatah yang mengatakan begini, kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita tentang orang lain. Sampai mati pun, kiamat pun, kita sulit punya peluang untuk mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara pandang kita kepada orang lain itu. Maka lihatlah betapa tindakan Yesus sebagai kado di kayu salib. Maka poin pertama pertanyaan refleksinya adalah, sudahkah kita belajar menjadi kado, orang yang mengasihi dan juga mendoakan, bahkan untuk musuh-musuh kita? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ungkapan Latin amor vincit omnia. Itu mengatakan cinta itu mengalahkan segalanya. Dalam hukum dunia, kata mengasihi dan kata musuh itu adalah dua kata yang bertolak belakang, karenanya tidak dapat dipersatukan. Dalam bahasa Inggris, musuh itu adalah enemy, berasal dari bahasa Latin yang menuliskan inimitus, yang artinya bukan sahabat. Sahabat itu adalah amicus atau socius, yakni untuk melukiskan yang bukan sahabat, musuh itu adalah orang yang membenci, orang yang menginginkan hal yang tidak baik kepada sesamanya, orang yang menyebabkan jatuh sesamanya, orang yang menyebabkan kekecewaan, dan orang yang menyebabkan sakit. Ini dalam artian bukan sahabat atau musuh. Maka dalam kategori ini Anda silakan berefleksi, apakah jangan-jangan saya termasuk dalam kategori yang bukan sahabat? Dalam seluruh kehidupan Anda, mulut Anda, sikap Anda melukiskan orang-orang yang senang membenci, senang membuat sesuatu yang orang lain kecewa, bahkan menghancurkan dengan fitnah dan hoax yang terjadi dalam kerangka tangan Anda di media sosial. Itu menghancurkan kepribadian seseorang. Jangan-jangan memang hari ini kita semua termasuk dalam kategori yang bukan sahabat, musuh. Maka nasihat untuk mengasihi musuh itu sebetulnya bisa dibilang aneh. Sebab normalnya musuh itu mesti dilawan, musuh itu mesti dibenci, musuh itu mesti disingkirkan, kalau perlu dibasmi atau dibantai sudah, gitu ya gampangnya. Musuh kok udah nyakitin hati kita kok, apalagi sesuatu yang sangat dalam, bantai sudah, basmi sudah. Tetapi dikatakan kembali oleh Yesus dalam Injil Matius pun, tetapi aku berkata kepadamu, nah ini kata remnya lagi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka di sini untuk mempermudah bagi refleksi Anda, mungkin Anda mengatakan bahwa Alkitab itu kan terlalu berdimensi teologis berkenaan dengan aspek imani. Nah, hari ini saya mau mengungkapkan bahwa ternyata Injil hari ini pun itu bisa berdimensi praktis dan logis dengan beberapa pertimbangan. Kalau Anda bersikuku bahwa susah karena hanya berdimensi teologis, berdimensi imani, oh tidak. Hari ini saya mau mengatakan untuk membantu Anda pertimbangan-pertimbangan bahwa Injil hari ini itu bersifat dan berdimensi praktis dan juga logis. Pertimbangan yang pertama, harus dikatakan bahwa membenci musuh akan merugikan diri kita. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau terus-menerus dikuasai kebencian terhadap orang lain. Maka banyak sakit yang mendalam itu karena orang itu memupuk kebencian dan dendam yang membara dalam hatinya. Dan ternyata itu penyakit yang lumrah untuk zaman sekarang. Banyak sakit yang dimunculkan bukan karena virus, tetapi karena pikiran jahat kita yang dipupuk terus-menerus dalam hati kita. Pertimbangan yang kedua, melawan kebencian
dengan kebencian itu sama dengan melipat gandakan kebencian. Seperti gelap yang tidak bisa dilawan dengan gelap, tetapi harus diimbangi dengan terang. Walau hanya secercah akan sanggup menembus yang namanya kegelapan. Maka Bapak Ibu dan teman-teman, dengan memahami makna ajaran mengasihi musuh, sebetulnya kita bisa melihat sesuatu yang dalam. Ini menjadi kata kunci yang selanjutnya. Saya mau mengatakan, camkan baik-baik. Dengan berani mengasihi musuh, kita bisa melihat yang namanya luka tanpa dendam. Kita bisa belajar kepahitan tanpa amarah. Dan kita bisa belajar kekecewaan tanpa kegeraman. Dipahami nggak? Iya aja ya, gitu ya, bawa pulang lah, gitu ya. Nanti juga pasti paham lah, gitu ya. Saya ulang lagi ya, luka tanpa dendam, kepahitan tanpa amarah, kekecewaan tanpa kegeraman. Dan hari ini kita melihat bahwa semua ini adalah kesempatan untuk kita belajar untuk mengasihi orang lain, untuk berbuat yang namanya kebaikan. Maka saya akan mengulang lagi dalam poin yang kedua yang dikatakan oleh Alfred Plummer. Dikatakan bahwa membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusia. Dan membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Semoga dipahami. Semoga ini menjadi pertimbangan praktis dan logis supaya Anda yang masih menyimpan dendam, kebencian, itu sesuatu yang tidak menguntungkan dan tidak diinginkan oleh Tuhan hari ini. Saya menutup hari ini dengan sebuah lagu Kasih yang Sempurna. Anda boleh menjadikan ini sebuah permintaan rahmat kepada Allah supaya kelemahan kita sungguh dipenuhi dengan kasih Allah yang begitu sempurna, sehingga ini menjadi kekuatan kita untuk melangkah melewati berbagai macam hal yang mungkin tidak mudah dalam hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yang jadi semua ya, yuk. Kasih yang sempurna bukan karena kebaikanku, hanya oleh
kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan ku melangkahnya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang